Halo Sobat Tangguh, balik lagi di acara Si Oben, Sinau Bareng Bencana bersama saya Mbak Sadrina. Ini adalah episode kedua dari podcast Si Oben ini. Dan sekarang narasumbernya dari Ketua Bapena DPD PPNI Kabupaten Banyumas. Bersama dengan saya sekarang Bapak Dr. Sidik Awaludin, MKep NS SPKep MB. Betul Pak? Iya. Oke, ini panjang sekali ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Oke Bapak, mungkin kita akan kenalan dulu Bapak. Boleh. Nama saya Mbak Sadrina. Bapak tahu Mbak Sadrina Baru kenal sekarang ini. Baru kenal sekarang. Mbak Sadrina itu ada singkatannya? ada singkatannya Bapak. Oke. Mbak Sadrina itu masyarakat Banyumas sadar resiko bencana. Bagus sekali ya. Bagus sekali ya Bapak. Sadrina ya. Sadrina. Iya, nama yang ikonik. Ikonik. Ini nama dari Kepala Pelaksana Kabupaten BPBD Kabupaten Banyumas. Jadi nama Sadrina ini diberikan oleh Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas. Jadi yang bertujuan untuk mengajak semua masyarakat di Banyumas ini untuk sadar resiko bencana. Jadi nama Sadrina itu tidak hanya untuk saya sebenarnya, tapi untuk semua masyarakat di Banyumas. Iya. Gitu ya Bapak ya. Oke, Bapak Sidik Iya. dari Ketua Bapena. Betul Sekali. Pak? Ya. Bapena itu apa nih Pak? Ya, Badan Penanggulangan Bencana yang itu merupakan badan kelengkapan dari organisasi profesi PPNI, dan kebetulan saya menjadi ketua untuk Bapena DPD PPNI Kabupaten Banyumas. Oke, luar biasa nih. Sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin saya mau pengenalan dulu sama Bapak nih, dari Bapak Sidik sendiri. Bisa diceritakan nggak Pak latar belakang dari perjalanan hidup dan karir Bapak dari muda mungkin sampai sekarang, sekolahnya. Dari tadi kan saya ini ya titelnya panjang sekali Bapak. Itu luar biasa sekali, mungkin bisa diceritakan. Baik, Mbak Sadrina, terima kasih nih pertanyaannya luar biasa ya. Jadi kalau riwayat pendidikan, ya saya tentunya dimulai dari SD dulu. SD, SMP, SMA itu di Purworejo. Oh, di Purworejo. Ya, Jawa Tengah. Ya, masih Jawa Tengah juga. Kemudian untuk S1, saya menempuh pendidikan S1 keperawatan. Ya, memang bidang saya adalah perawat. Ya, itu di Universitas Diponegoro Semarang. Iya. Kemudian profesi juga, karena perawat harus profesi, nurse, itu juga di institusi yang sama. Itu kemudian waktu itu begitu lulus S1 nurse, waktu masih diminta langsung untuk menjadi pengajar waktu itu. Jadi lulus hari itu, besoknya datang langsung bekerja untuk menjadi pengajar. Iya. Itu di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian setelah belajar, mengajar, juga studi lanjut ya, karena tuntutan untuk menjadi seorang pendidik, dosen itu harus meningkatkan terus ilmunya. Iya. Makanya tahun 2010 itu saya melanjutkan lagi studi S2 keperawatan, lanjut spesialis perawatan, memang di keperawatan medikal bedah ya. Kemudian bekerja, hijrah dari Undip ke Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto di tahun 2015. Saat itu setelah lulus magister keperawatan, nah, langsung juga lanjut spesialis perawatan. Nah, setelah itu bekerja tahun 2018 lanjut lagi, belajar lagi untuk menempuh pendidikan S3 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Itu untuk jenjang pendidikan ya. Kalau jenjang karir yang lain, pekerjaan, dulu begitu lulus dari perawat bekerja di rumah sakit ya, kemudian bekerja di institusi pendidikan ya. Saat ini saya juga bergabung di beberapa lembaga penjaminan mutu eksternal, di lembaga agresi mandiri pendidikan tinggi kesehatan yang ada di Jakarta.
Selain itu juga menjadi dosen tidak tetap di berbagai perguruan tinggi keperawatan di Indonesia, dan itu juga membagi keilmuan keperawatan Luar untuk biasa. memajukan keperawatan di Indonesia, mulai dari menyusun kurikulum sampai mengajar sampai dengan monef pembelajaran. Ya, selain itu juga menjadi trainer di berbagai bidang keilmuan, terutama untuk bidang saya adalah di keperawatan kardiovaskuler. Saya juga eh, menjadi instruktur di lembaga penyelenggaraan instruktur nasional yang terkenal di 118 Jakarta. Kemudian juga bergabung di Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana HIPGABI Jawa Tengah, menjadi instruktur juga. Kemudian juga mengembangkan keilmuan, menjadi instruktur di disaster management, ya, kemudian juga di wound care, untuk akut wound care pada korban-korban kecelakaan, ya, itu juga. Dan masih banyak aktivitas lain yang itu merupakan pengembangan diri, ya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu sampai sekarang ya Pak. Sampai sekarang. Jadi ini. saya punya moto, Motonya apa Pak? jarum super. Apa itu jarum Jarang super? di rumah, suka pergi. Oh gitu. Untuk mengembangkan keilmuan, Iya. tapi ya bukan begadang atau jalan kemana-mana, tapi memang mengembangkan keilmuan. Iya, berarti Pak Sidik bukan termasuk kaum rebahan ya Pak? Bukan, ya. Bukan ya. Apa itu rebahan? Rebahan pegoler-goler Oh, gitu kan enak banget Pak sebenarnya Enggak. Pak. Kalau rebahannya tuh rebahan betulan karena istirahat itu. Iya, Ya. luar biasa. Berarti Begitu, bukan Mbak Sadrina, ya. Oke. Sedikit sekelumit aktivitas kehidupan saya. Itu banyak Pak. Oh. Ya, itu nggak ada sedikit Iya. Pak. Itu banyak sekali. Oke, berarti Bapak bergabung di Bapena sendiri itu sejak kapan Pak? Ya, jadi Bapena PPNI itu dibentuk tahun 2022. Ya. Oh masih baru. Baru, Masih jadi baru sekali. Jadi dibentuk 2022, kemudian waktu itu dilantik. Kalau itu turunan dari nasional, ada Bapena tingkat nasional, Iya, ada. kemudian wilayah Jawa Tengah, kemudian tingkat daerah di kabupaten. Kami dilantik itu akhir 2022, dan waktu pelantikan itu juga hadir dari perwakilan dari BPBD sebagai lembaga mitra dari Bapena. Kemudian juga ketika menyusun program kerja, kami juga menghadirkan BPBD karena sinkronisasi terkait program kerja Bapena dengan BPBD. Karena memang di dalam pelaksanaan Bapena kami menginduk ke BPBD yang menjadi komando di dalam proses penanggulangan bencana, dan kami menjadi bagian dari BPBD. Dan ini Bapak Kepala BPBD Kabupaten Banyumas sangat mendukung dan antusias ikut juga waktu itu menyambut penyusunan program kerja dan mengesahkan program kerja kami. Jadi kami saling bersinergi. Oh iya. Tapi Bapena itu kan baru dilantik ya, Iya. dilantik tahun lalu Pak. Iya. Masih baru gitu. Masih baru. Tapi apakah Bapena sendiri sebenarnya sudah eksis Iya. di dunia penanggulangan bencana Iya. sejak dahulu, hanya baru dilantik baru-baru ini, atau memang baru-baru ini saja dibentuk dan mulai eksis? Ya, jadi memang Bapena sendiri di launching itu memang tahun 2022. Tapi sebenarnya aktivitas kebencanaan itu sudah ada di lembaga PPNI-nya. Oke. Itu ada lembaga bidang pelayanan yang memang memberikan pelayanan termasuk dalam kebencanaan. Nah, baru memang secara resmi khusus untuk kebencanaan dibentuklah Bapena tahun 2022. Dan itu secara nasional juga sama pada tahun 2022 akhir. Nah, kami baru berbentuk, eksis, Ya. dan melakukan program, termasuk juga sudah melakukan beberapa kegiatan Oke, untuk baik. Bapena dalam kebencanaan. Oke. Jadi kan Bapena itu ada dalam lingkupnya PPNI. Ya, Tapi apa nih Pak yang melatar belakangi terbentuknya PPNI dari awal? ya. Jadi latar belakang pembentukan Bapena ya, Bapena PPNI. Bapena ya, PPNI ya. itu memang melihat situasi yang terjadinya bencana ini terus-menerus terjadi, dan kami sebagai organisasi profesi di PPNI itu memiliki kewajiban untuk turut menyumbangkan pikiran, juga kompetensi yang dimiliki dari profesi perawat ini untuk membantu setiap korban yang terjadi bencana. Dan itu sudah menjadi komitmen kami karena layanan kami adalah kepada masyarakat, ya, ke bidang kesehatan dan keperawatan. Jadi kami harus ikut berperan serta.
Itu sebagai wujud bukti nyata bahwa perawat itu punya peran yang sangat luar biasa, melalui harus dibuat suatu wadah Iya. yang itu menjembatani dan menaungi para perawat yang ada di Indonesia ini untuk bisa menyalurkan apa yang dimiliki untuk membantu di dalam proses penanggulangan bencana. Begitu Oke. Mbak Sadrina. Oke, Ya. baik Bapak. PPNI ini kan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ya. yang berarti Kumpulan. kumpulan perawat-perawat. Ya. Nah, untuk masuk ke PPNI atau ikut organisasi Bapena PPNI sendiri, apakah itu wajib dari keperawatan, dari perawat? Apakah perawat itu setelah sekolah, setelah lulus, setelah mendapatkan ijazah, itu akan langsung resmi tergabung dalam organisasi ini, atau punya masih ada jalur khusus untuk mendaftar atau gimana Pak? Ya, jadi kalau perawat yang begitu lulus, ini memang tidak secara otomatis menjadi anggota PPNI. Tapi seharusnya ada proses yang harus dilalui, yaitu registrasi. Ya, karena setiap perawat yang dinyatakan perawat itu berarti sudah lulus pendidikan dan lulus uji kompetensi, punya STR, surat tanda registrasi, itu baru di perawat. Nah itu untuk menjadi untuk bergabung di PPNI itu harus melakukan registrasi, karena setiap anggota PPNI harus punya NIRA, nomor induk, NIRA, ya, ya. NIRA, nomor registrasi anggota, dan itu terdaftar secara nasional. Jadi untuk NIRA-nya itu terdaftar nasional, sehingga kalau udah punya NIRA berarti sudah menjadi anggota PPNI. Dan itu diharapkan memang setiap perawat yang lulus harus melakukan registrasi untuk menjadi anggota, karena itu yang menjadi wadah para perawat Indonesia ya untuk mengembangkan profesi kita melalui organisasi profesi. Oke. Itu kalau PPNI. Tapi kalau Bapena ini memang yang pertama dibentuk ada pengurus dulu, yang dilantik itu para pengurus, dan memang ke depan kita akan ada rekrutmen relawan anggota Bapena yang ini di wilayahnya masing-masing. Harapannya untuk bergabung, karena itu harus sukarela ya untuk berperan ya di dalam proses penanggulangan bencana. Dan itu harus perawat Perawat ya. ya, perawat. Jadi di setiap daerah atau di Ya. setiap desa-desa atau gimana Pak? Kedudukan Bapena terbawa itu di wilayah kabupaten. Oh ya, berarti di setiap kabupaten Ya. nanti akan terdaftar. Diharapkan semua perawat-perawat bisa terdaftar masuk di organisasi Bapena gitu. Ya, harapannya yang Harapannya. memiliki kompetensi di gawat darurat dan kritis, dan juga mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang bencana, para perawat ini kan banyak. Ini harapannya bisa bergabung untuk masuk di keanggotaan Bapena. Nah ini menjadi program kerja kami di awal tahun-tahun pertama untuk bagaimana merekrut anggota Bapena, karena memang saat ini kami yang dilantik baru pengurus. Pengurus ini yang sudah melakukan menyusun program kerja, ya ini akan merekrut anggotanya, sehingga nanti ketika BPBD sebagai komando untuk melaksanakan penanggulangan bencana di bidang keperawatan itu diminta, nah kami akan menghimpun dari anggota-anggota kami yang memang kompeten di bidangnya di ranah bencana, mulai dari pra, kemudian saat tanggap darurat sampai pasca bencana, sehingga ketika kami mengirimkan relawan itu juga tepat sasaran. Oke, baik. Tapi apakah dibutuhkan keahlian yang spesifik Pak, yang khusus gitu, atau misalnya perawat yang sudah mempunyai keahlian-keahlian yang dikhususkan gitu Pak? Ya. Harapannya demikian, karena memang di bencana ini kan harus memiliki kompetensi yang khusus, ya minimal kemampuan untuk bantuan hidup dasar itu dimiliki ya oleh anggota. Nah, syukur-syukur memang sudah punya pengalaman di unit-unit khusus, kalau itu memang sudah bekerja ya baik di unit emergency, unit intensif ya. Nah itu memang mendukung sekali ketika nanti di dalam proses memberikan bantuan, karena kalau tidak memiliki kemampuan dasar ya nanti akan bingung ketika melakukan
proses bencana, apalagi di fase-fase tanggap darurat, Iya. di mana anak-anak ada korban. Nah ini kan di keperawatan bagaimana bisa membantu korban untuk life saving. Nah ini penting sekali, itu kalau tahap intra bencana atau tahap tanggap darurat. Tapi kalau di tahap pra bencana tentunya juga harus memiliki kemampuan untuk bagaimana mengidentifikasi dan melakukan mitigasi. Nah ini juga harus dimiliki sampai nanti di fase pasca bencana yang itu juga harus memiliki kemampuan, terutama pasca bencana yang menjadi ranah perawat itu adalah kalau korban-korban itu mengalami PTSD, post traumatic stress disorder akibat mengalami fase bencana. Nah itu harus kemampuan ilmu keperawatan jiwa itu yang harus dimiliki. Itu ya, penting. saya sangat tepat sekali untuk ikut membantu. Tapi sebetulnya kan pelatihan-pelatihan seperti itu Pak, pelatihan dasar itu kan mereka sebenarnya sudah dapatkan dari sekolahnya, iya kan Pak? Jadi mungkin teman-teman yang baru lulus ikut bergabung itu sebenarnya juga bisa. Iya, kalau relawan boleh, tapi kalau nanti yang khusus itu yang kan perawat semuanya pasti memiliki kemampuan dasar itu. Pasti iya. Tapi terkadang kan kalau sudah bekerjanya di area spesifik. Nah makanya ketika identifikasi kami di dalam registrasi untuk menjadi relawan, makanya itu sebenarnya untuk membantu proses penempatan nanti ketika kami akan mengirim relawan, sehingga memang harapannya sudah teridentifikasi dan kemampuan ini memang harus terupdate. Skill namanya skill itu harus terupdate dan itu harus punya bukti yang nyata. Ya, harapannya kami demikian. Tapi kalau misalkan yang sifatnya bukan keilmuan keperawatan dan itu memang mau bergabung, ya nanti tentunya kami juga akan laporkan ke BPBD ini kemampuan yang dimiliki itu apa. Nanti mungkin tidak, kalau keperawatan ya keperawatan sifatnya general. Nah, tapi harapannya sih di Bapena ini tadi yang saya sarankan untuk menjadi anggota yang memang memiliki kemampuan dasar yang spesifik ya untuk bisa bergabung. Nah, di program kerjanya sendiri Pak, apakah nantinya akan ada pelatihan khusus? Ya, kami ada programnya. Pelatihan khusus untuk para anggota. Ya. Nah, ini kami akan latih. Kalau kami sudah ikut pelatihan, nah silakan bergabung. Jadi atau bahkan mungkin bergabung dulu baru kita latih. Iya. Itu maksud saya seperti itu sih Pak. Gitu, ya. Jadi mereka yang mau gabung walaupun belum punya keahlian yang khusus yang mungkin dibutuhkan, jadi mereka tidak takut karena nantinya pun akan ada pelatihannya gitu loh Pak. Ya boleh, kita mungkin skenario itu juga bisa. Tapi yang penting punya komitmen. Ya, kalau nggak punya komitmen nanti pelatih apapun susah Pak. Iya memang semua harus punya komitmen. Iya. Begitu, jadi nih, Pak Sadrina. Iya, jadi nih teman-teman mungkin teman-teman perawat yang baru lulus, yang mungkin masih belum punya banyak keahlian atau kemampuan, jangan takut dulu untuk tidak mendaftar di Bapena untuk menjadi anggota di organisasi ini karena nantinya pasti akan ada pelatihannya. Ya kan Pak Sidik? Nanti kalau enggak, kita latih. Nanti ditagih aja ya. Ya boleh ya. Ditagih aja Pak mana pelatihannya gitu. Kita butuh gitu kita ya. Kita akan bersinergi untuk melatih ya. Kalau misalnya bukan dari perawat Pak, tidak bisa atau? Ya kami memang belum, kalau yang dari non perawat, jadi memang Badan Penanggulangan Bencana di bawah DPD PPNI ya, semuanya kan anggotanya PPNI ya Pak ya. Mungkin nanti bisa ikut melalui lembaga-lembaga lainnya, mungkin non kesehatan itu bisa menjadi relawan-relawan sesuai dengan bidang itu. Mungkin tadi Pak Sidik sudah menjelaskan sedikit tentang kebencanaan gitu ya. Di bencana sendiri ini kan ada 3 siklus Pak. Ya tadi mungkin sudah disinggung, tapi ini saya mau tanya lagi Pak supaya lebih jelas dan teman-teman juga bisa lebih tahu. Jadi di Banyumas jadi di bencana ini ada 3 siklus, yaitu prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Nah ini karena ranahnya perawat nih Pak, keperawatan, merawat gitu kan Pak. Mungkin kan pikiran orang-orang itu adalah keperawatan ya merawat orang-orang yang sakit atau orang-orang yang luka, pokoknya yang butuh evakuasi dari keperawatan gitu ya. Lah, apakah Bapena ini hanya fokus pada saat bencananya atau di 3 siklus ini juga ada perannya gitu Pak? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sadrina.
biasa ini ya. Perawat memang ketika dilihat dari 3 siklus itu semuanya bisa masuk perannya. Ya. Ya, dari mulai pra bencana, mitigasi, bagaimana mengidentifikasi kelompok-kelompok risiko terhadap bencana itu menjadi perawat. Kemudian mengedukasi. Mengedukasi menjadi ranah perawat juga untuk bisa berkontribusi untuk mengedukasi bagaimana supaya nanti tidak terjadi korban yang berlebih ketika mitigasi itu ya. Iya, betul. Nah, kemudian juga yang penting sekali ketika tanggap darurat. Tanggap darurat ini menjadi ranah di perawatan ya, di Bapena ini ya, untuk bisa membantu menyelamatkan hidup, menyelamatkan korban, life saving. Nah, itu secara kompetensi perawat itu dibekali itu. Jadi bisa membantu di tahap tanggap darurat bencana. Kemudian juga di tahap pasca bencana, perawat juga diberikan kemampuan untuk mengatasi korban-korban yang mengalami trauma. Ya, baik trauma fisik maupun trauma psikologis, dan paling banyak trauma psikologis. Nah, perawat itu bisa untuk membantu proses penatalaksanaan pada pasien yang mengalami post traumatic stress disorder akibat bencana. Jadi tiga-tiganya bisa masuk. Tiga-tiganya masuk luar biasa sebenarnya ya. Mungkin teman-teman masih awam kayak berpikirnya pasti perawat adalah untuk evakuasi, untuk menyembuhkan luka gitu ya. Ini tadi saya sangat tertarik dengan pasca bencananya. Pasca bencana. Iya, jadi sebetulnya yang orang-orang mungkin lupa Pak, bahwa luka itu nggak selamanya hanya luka yang terlihat, ya. Ini pengalaman ya, luka nggak terlihat. Iya. Sebenarnya luka yang paling sakit adalah luka yang tidak berdarah. Iya, begitu Pak. Ya itu trauma ya Pak ya. Iya. Ya, untuk trauma sendiri, perawat berarti dibekali untuk kesembuhan mental atau gimana Pak? Ya, jadi masalah psikologis ya, gangguan mental bencana ini memang sering terjadi. Mulai dari yang paling ini adalah proses kehilangan. Iya. Ya, proses kehilangan. Saya setuju Pak. Kehilangan baik itu kehilangan orang yang dicintai, termasuk kehilangan apa yang dimiliki diri sendiri, terutama misalkan organ pada pasien yang cacat dan sebagainya. Bahasa ini itu suatu masalah yang sangat besar. Itu menjadi masalah kejiwaan yang harus diatasi. Kalau enggak, ya tentunya akan berdampak buruk kepada korbannya. Nah, ini di keperawatan itu ada namanya bidang ilmu keperawatan jiwa. Yang itu salah satunya ranahnya adalah mengatasi permasalahan psikis ya, yang spesifik dalam bencana ya psikis tadi, yang paling sering adalah PTSD, post traumatic stress disorder. Itu perawat mampu dengan terapinya. Ada berbagai terapi yang sudah dikembangkan oleh perawat melalui terapi modalitas, dan itu memang bisa dilakukan oleh perawat untuk membantu mengatasi masalah kejiwaan. Iya, itu menarik sekali karena sekarang memang sedang digandrungi sekali ya Pak tentang mental health itu. Dan di BPBD sendiri ini kan juga kalau misalnya kita ada bencana Pak, itu kan sebenarnya stressful sekali ya Pak untuk para korbannya gitu ya. Kayak misalnya yang sampai ada pengungsian, itu kita pasti ada trauma healing. Jadi berarti nanti teman-teman dari Bapena juga bisa membantu. Siap. Jadi jika ada korban, tentunya itu bisa dikomunikasikan ke PPNI. Nanti PPNI akan menugaskan dari Bapena. Dari Bapena nanti akan mengidentifikasi anggota yang memiliki kompetensi untuk trauma healing ya, untuk penatalaksanaan PTSD. Tentunya sebisa mungkin nanti kami akan mengirimkan sesuai yang bidangnya. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi kan ternyata perawat itu berperan di 3 siklus pada kebencanaan, yaitu pada prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencananya. Apakah dari perawatnya itu punya digolong-golongkan sendiri Pak? Jadi ada di prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Jadi sesuai dengan keahlian mereka gitu Pak. Ya, digolong-golongkan gitu. Iya. Bahasa jadi kita diklasifikasikan ya. Diklasifikasikan. Ya. Terima kasih Pak. Iya betul sekali. Jadi memang di program kami di Bapena itu memang
diklasifikasikan menjadi 3. Jadi pra sendiri, intra, dan pasca bencana. Dan itu memang programnya sendiri-sendiri. Sehingga nanti juga kami memang harapannya ke depan tadi ketika dari relawan memang kami juga akan mengelompokkan. Dan masing-masing program itu punya bidang masing-masing. Dan kami sudah klasifikasikan kalau misalnya kami tempatkan misalkan yang di pra, nah yang memiliki kemampuan menganalisis, mengidentifikasi permasalahan, assessment, rapid health assessment, yang itu di pra bencana, mitigasi, oke, kita tempatin di sana. Misalnya perawat puskesmas yang berada di masyarakat nanti kita di sana. Nah, kemudian yang di intra, nanti kami tempatkan biasanya perawat yang memang bertugas di emergency unit, yang kemampuan emergency, nah, itu ditempatkan di situ. Anggota kami juga yang sudah dilantik ini, yang dari beberapa rumah sakit di wilayah Banyumas ini memang sudah bergabung. Kami tempatkan di intra bencana, tanggap darurat. Dan yang memiliki kemampuan tadi di masalah trauma psikis, trauma healing, yang memiliki kemampuan pengalaman di trauma healing kita tempatkan di pasca bencana. Jadi memang tadi itu ada kualifikasinya, ada klasifikasinya. Nah, itu Mbak Sadrina. Ya. Oke, baik Bapak. Golong-golong kan. Itu bagus ya Mbak Sadrina. Ya. Oke, ya. Mohon maaf ya. Ya. Nah Bapak, peran serta Bappenak nih, eksistensi Bappenak untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas ini sudah sejauh apa? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi begitu dilantik akhir tahun kemarin 2022 kami dilantik secara resmi pengurusnya, kami belum memiliki anggota. Tiba-tiba waktu itu secara nasional ada bencana. Di mana Pak? Di Cianjur. Oh, gempa Cianjur dan sekitarnya itu. Nah, otomatis itu menjadi satu titik awal kerja kami. Kami harus memberikan kontribusi. Sampai tambah wilayah di wilayah Jawa Tengah sendiri ada korban banjir waktu itu, daerah Pati, di Pati, oke. Itu hampir bersamaan tuh berderet terus itu. Kemudian bahkan di Banyumas sendiri, di Banyumas, ya, banjir juga waktu itu sangat luar biasa. Nah, otomatis kami yang bisa kami lakukan saat itu adalah proses penggalangan dana dari anggota kami, dari perawat-perawat. Dan itu alhamdulillah antusiasme dari perawat ini sangat luar biasa dan rasa kepedulian itu luar biasa. Itu menghasilkan satu donasi yang di luar perkiraan kami. Ya, itu bisa sudah kami salurkan dan alhamdulillah itu langsung disalurkan ke daerah terdampak bencana di Cianjur dan juga termasuk di wilayah Jawa Tengah yang terdampak. Nah, itu program kerja yang waktu itu begitu dilantik. Ya, begitu dilantik langsung ada surprise ya Pak? Ada surprise ya. Langsung Bappenak ke Cianjur? Waktu itu kita yang ngirim bukan dari Bappenaknya ada yang datang ke sana, tapi waktu itu wilayah. Jadi memang dari daerah kita berkoordinasi di tingkat wilayah. Di wilayah itu dihimpun lagi menjadi di organisasi kewilayahan Bappenak, namanya DPW BPNI Jawa Tengah, yang itu nanti ke sana langsung. Ya, karena memang kami memang berjenjang. Ya, tetapi nanti ke depan juga kita juga langsung akan berturun langsung ketika memang itu dibutuhkan. Kalau memang dari wilayah Banyumas berangkat siap, kami tentunya akan berkoordinasi dengan anggota. Karena memang saat ini kami sedang akan merekrut anggota dan itu harus segera dan itu menjadi target. Ini sudah mulai dibuka untuk perekrutannya? Atau kemarin baru ada rapat koordinasi dengan DPD PPNI terutama untuk melancarkan kegiatan itu. Tentunya ada rancangan anggaran, itu penting. Nah, itu kamu baru disahkan kemarin beberapa waktu lalu. Tentunya nanti setelah ini kami akan segera merealisasikan program-program kerja, diantaranya tadi merekrutmen anggota dalam waktu dekat. Ya, sambil kalau dalam proses awal organisasi kami juga akan memperkuat sisi internal organisasi. Ya, kami akan perkuat secara kelembagaan. Nah, sehingga nanti setelah itu terbentuk baru kami nanti actionnya lebih nyata, sehingga memang legal aspeknya itu sudah jelas ketika nanti kami turut ke sana. Bahkan kami juga sudah mengurus MOU dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ya, dan nanti juga PKS dengan BPD itu, sehingga nanti memang kerjasama ini sudah secara legal
untuk dilaksanakan. Oke. Begitu Mbak Sadrina ya. Berarti PPNI ini dibentuk tahun lalu di Bapenanya. Bapenanya tahun Ya, lalu. ya. Bapenanya tahun lalu tahun 2022. Ya. Itu berarti pada saat Covid sudah mulai Melanda, turun. ya. Iya. Betul. Tapi sebelumnya apakah punya andil Bapak? Ya. Punya andil berperan dalam Wabah COVID. Iya, wabah Covid ini. Ya tentunya kalau perawat pasti punya Iya. peran, jadi garda terdepan. Pasti iya. Jadi tapi itu melalui PPNI. Melalui Pernah belum PPNI. terbentuk. Oke. Bahkan relawan-relawan kami itu sangat banyak di Indonesia ya. Iya. Perawat, jadi Perawat garda itu terdepan pasti iya. untuk pelaksanaan bencana atau wabah COVID-19 Iya. itu. Yang saking semangatnya juga banyak rekan-rekan kami yang gugur juga di dalam proses bantuan mengatasi wabah COVID ini. Iya. Dan itu menjadi satu bentuk nyata dari semangat untuk membantu di dalam penanganan wabah. Oke. Sampai rekan-rekan kami ada yang gugur di dalam proses pelaksanaan itu. Iya. Kita juga kehilangan satu. Iya, betul. Semoga ini menjadi pahlawan ya kesehatan untuk teman-teman yang gugur dan membantu mengatasi wabah COVID-19. Ya. Ada lagi Mas Adriana? Ada. Oke. PPNI ini kan sudah didirikan sejak lama Pak. Sama. Ya. Lalu bagaimana lahirnya Bapena di BPNI ini? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa itu merupakan rasa kepedulian dengan terus meningkatnya kejadian bencana yang melanda di negeri tercinta kita ini. Otomatis perawat yang punya peran yang sangat besar harus terhimpun supaya proses pelaksanaan penanggulangan bencana ini menjadi satu yang terstruktur. Kalau nanti tidak ada wadah yang mengelola, tentunya nanti tidak bersinergi, nanti jadinya kurang efektif. Sehingga memang secara nasional di BPNI menginisiasi untuk membentuk suatu badan penanggulangan bencana. Namanya Bapena, yang itu memang inisiasi dari DPP, Dewan Pengurus Pusat BPNI di Jakarta. Begitu. Sepakat sih Pak, karena di Banyumas sendiri bencananya juga luar biasa. Indeks resiko bencana kami masih sangat tinggi Pak. Tinggi, ya, rankingnya masih tinggi ya di nasional ya. Jadi mari kita berjuang bersama Bapak. Siap. Untuk mengurangi indeks resiko bencana di Banyumas. Siap. Tentunya dibantu oleh seluruh masyarakat Banyumas juga. Ya. Nah, seberapa pentingnya Bapena nih Pak? Seberapa pentingnya Bapena untuk ada di setiap wilayah di Indonesia ini? Ya, itu sangat penting karena keberadaan perawat itu selalu ada di setiap daerah. Ya, pasti. Pasti ada, dan itu kalau kita di dalam sistem layanan kesehatan memang jumlah tenaga kesehatan yang paling banyak di setiap lini itu ada perawat. Ya, makanya ketika Bapena itu dibentuk itu menjadi hal satu sangat penting ya untuk tadi menjadi suatu wadah yang mengorganisir ya aktivitas bantuan perawat ini ya sehingga nanti efektif di dalam proses penanggulangan bencana kesehatan, terutama di bidang kesehatan. Itu jadi sangat penting keberadaannya, dan di setiap wilayah karena ada perawat jadi sangat mungkin untuk dibentuk gitu. Iya, jadi harapan kita semua adalah nanti di seluruh wilayah itu akan ada Bapena dan mungkin ada harapan-harapan Bapak untuk para perawat-perawat yang masih sekolah atau mungkin sudah lulus tapi masih jadi kaum rebahan. Gimana Pak? Ya untuk mahasiswa keperawatan tentunya harapannya sih ikut tergabung ya. Di beberapa institusi itu memiliki UKM, unit kegiatan mahasiswa di dalam kebencanaan. Di tempat kami itu ada wadah organisasi UKM tadi yang khusus memang di dalam kebencanaan, gawat darurat dan kebencanaan. Itu silakan oleh mahasiswa yang memiliki passion untuk di kebencanaan sangat bisa bergabung untuk berpartisipasi ya di lingkup mahasiswa. Kemudian untuk perawat-perawat yang sudah bekerja ya
sudah lulus menjadi perawat, tentunya kami sangat membuka diri untuk bisa bergabung di Bappenas, salurkan kompetensi yang dimiliki, nanti bisa kami identifikasi mulai dari tahapan pra, kemudian tanggap darurat sampai dengan pasca bencana, sehingga kita memiliki kontribusi positif dalam membantu korban yang mengalami bencana. Kami sangat terbuka untuk itu, Mbak Sadina. Oke, berarti harapan kita semua adalah semoga nanti di semua wilayah akan berdiri Bappenas ya Pak ya. Betul. Dan akan banyak yang berkontribusi para perawat-perawat untuk bisa bergabung di Bappenas. Iya. Kami tunggu. Ditunggu pelatihannya juga ya. Di Banyumas jangan sampai nggak ikut Bappenas karena ada pelatihannya, nanti langsung ke Pasidik ditagih aja. Siap. Kami kemarin saat ada pertemuan dengan BPBD dan beberapa instansi terkait, ya kemarin saat ada sinergi dan juga ada training, ada workshop kebencanaan kelistrikan. Nah, itu kan ada mengundang TNI, Polri, dari PLN sendiri. Nah, baru kemarin ya sudah ada, itu kami ikut berperan ke sana, berkontribusi bagaimana pelaksanaan awal pada bencana kelistrikan, dan itu disambut baik oleh pihak PLN, dan mungkin nanti kita akan tindak lanjuti di training ya bersama lembaga-lembaga terkait di Banyumas. Sehingga dan kemarin itu kami harapannya itu di Banyumas itu akan terbentuk suatu safe community ya terhadap bencana. Ya, jadi masyarakat yang aman ketika berada di Banyumas. Masyarakatnya sadar ketika ada potensi-potensi bencana, ketika bencana bisa menyelamatkan diri, ya bisa selamat, ya dan bisa membantu sesama untuk bisa selamat juga. Nah, ini kami sangat terbuka untuk bersinergi, ya. Ada moto dari Bappenas. Oke, motonya apa? Bersama Bappenas, masyarakat selamat dan sentosa. Itu moto kami itu ya. Mantap. Ya, itu ya. Saya ulangi Pak, motonya mungkin. Ya, boleh. Bersama Bappenas, masyarakat selamat dan sentosa. Ya, itu luar Bappenas DPD PPNI Kabupaten Banyumas. Itu dari PPNI? Dari Bappenasnya. Dari Bappenasnya. Kalau misalnya dari PPNI, saya mau minta Bappenas bikin juga maksudnya. Iya. Dan kami juga punya salam emergensi. Salam emergensi? Iya. Saya juga punya salam tangguh. Oh gitu, sama mungkin. Kita bertukar salam. Ya, gitu. Oke. Bapak dulu. Iya. Ya, salam emergensi biasanya kita langsung begini ini. Sama kan ya. Salam emergensi. Jadi salam emergensi. Oke, saya Pak gantian ya. Bagaimana? Salam tangguh. Tangguh. Yes. Oh, ya sama ya. Sama. Emergensi tangguh ini ngepal. Iya. Kepal. Semangat. Iya kan Pak? Ya, berarti memang sama ya. Iya, kita penuh semangat untuk mengurangi resiko bencana di Banyumas. Siap. Baik, terima kasih Bapak Siddiq Awaludin untuk waktunya dan ngobrol-ngobrol serunya. Jadi kita sekarang tahu Pak, jadi perawat itu tidak hanya bekerja pada saat bencana, tapi juga dalam pra-bencana dan pasca bencana. Betul Ini sekali. untuk teman-teman juga masyarakat Banyumas. Jadi yang udah jadi perawat jangan sampai tidak ikut bergabung di Bappenas, karena Bappenas ini sangat terbuka untuk kalian semua, dan nanti akan ada pelatihan. Ya, Tetap nanti bisa bersinergi ya dengan BPBD. Bersinergi dengan BPBD. Jadi nanti kita akan sering ketemu Pak. Siap. Ya. Jadi itu teman-teman untuk yang udah jadi perawat. Mungkin yang masih bingung kuliahnya ngambil apa, bisa ngambil perawat. Ya, ngambil keperawatan gitu. Ya, ini sangat peluangnya sangat tinggi. Peluangnya sangat tinggi karena di mana Pak yang tidak butuh perawat? Betul, setiap wilayah ada ya. Setiap wilayah pasti butuh perawat. Ada program satu desa satu perawat itu. Satu desa satu perawat, betul. Oleh BPNI gitu. Iya. Ya. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk bergabung dengan Bappenas, karena bersama Bappenas masyarakat selamat dan sentosa. Ya. Terima kasih Bapak Siddiq. Sama-sama Mbak Sadrina. Sampai
ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.